Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur lewat lisan, lewat hati, dan juga lewat tindakan. Dalam arti kita membuka mata hati, membuka mata kolbu, membuka mata jiwa, membuka mata batin untuk menerima nur ilahi atau wahyu ilahi yang berupa adalah wahyu dari Allah Ta'ala, berupa ayat-ayat baik itu yang kauliyah maupun yang kauniyah. Sebab apa? Karena memang kita hidup ini adalah Allah memberikan fasilitas tubuh supaya kita bisa menghantarkan sang jiwa ini kembali pada Allah dalam keadaan bersih suci. Untuk malam hari ini, oleh karena itu, tentang matahari rohani yang sering kita bahas, namun setiap pembahasan walaupun topiknya mendekati sama, tapi kita bahas di lain waktu dan tempat yang berbeda, insya Allah untuk tambah pendalaman. Jadi kalau kita melihat ayat kauniyah itu simetri dengan ayat kauliyah. Ayat itu artinya tanda, ya. Ayat itu bahasa Al-Quran artinya adalah tanda, dan itu yang ada di dalam semesta makrokosmos itu adalah simetri dengan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi kalau DNA kita ya ini triliunan ya. Kemudian di situ juga dalam diri kita ini ada atom, ada molekul dan lain sebagainya. Tiap sel-sel itu juga saling berhubungan, menyatu sebagaimana semesta ini, dan manusia adalah bagian dari semesta. Maka di situ selalu ada keterhubungan, sehingga kita bagian dari semesta itu harus mengetahui juga hukum-hukum yang ada di semesta ini. Maka yang namanya percaya kepada Allah, iman kepada Allah itu juga iman mengimani hukum atau program-program di semesta ini. Jadi kadang orang iman pada Allah tapi tidak mengimani atau tidak percaya dengan hukum semesta, ini namanya juga tidak sesuai dengan program Allah. Maka mari kita lihat ya beberapa ayat, dan kita sudah paham bahwa Quran itu ada Quran Majid yang ada di Lauh Mahfud sebagai program. Lantas juga kita harus belajar, kemudian setelah belajar kita menjadikan Quran mubin. Quran ini nyata ya. Kalau ada peristiwa begini, kalau kita belum mengalami, itu namanya belum nyata. Maka kita harus mengalami. Jadi beragama itu mengalami. Kalau mengalami paham, tapi kalau tidak mengalami itu namanya hanya teori atau hanya persepsi, ya. Jadi namanya iman itu harus paham apa yang diimani, bukan saya percaya gitu saja. Itu harus kita buktikan. Maka sehingga kita bisa menjadi istilahnya Quran itu sudah Quran Hakim sebagai hukum dalam kita hidup dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita
beranjang sana, berselancar melihat ayat Allah. Kita ini ya dari surah 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari atau duha. Ini ada kata duha. Ya. Wal qamari idza talaha. Dan bulan apabila mengiringinya atau memantulkannya. Wan nahari idza jallaha. Dan siang apabila menampakkannya. Nah, karena topiknya itu matahari rohani atau matahari dalam jiwa, maka kita melihat dulu tadi saya sebutkan secara makrokosmos kita melihat asyams. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu ada surat yang namanya asyamsi atau asyamsu. Itu artinya matahari. Nah, kalau Allah berbicara tentang matahari, karena kan Allah itu sebenarnya yang namanya petunjuk atau wahyu nurillah itu adalah makanan jiwa. Jelas matahari itu untuk memberikan energi termasuk di bumi ini, karena sumber energi matahari. Sebagai contoh, panjenengan punya kayu bakar tapi baru ditebang, masih basah. Lantas supaya mendapatkan energi, kayu bakar ini karena basah harus dikeringkan lewat matahari. Maka sinar matahari itulah energinya masuk ke dalam kayu bakar tadi, yang tadinya kalau masih basah itu dikasih api untuk ngerebus air tidak bisa karena belum ada energinya. Setelah kena sinar matahari panas, menyimpan energi matahari, sehingga setelah dikasih api ada energinya untuk merebus masakan. Itu secara gampang saja. Ini yang makrokosmos, matahari. Fungsinya ya sangat luar biasa, termasuk tumbuh-tumbuhan itu kan. Setiap tumbuh-tumbuhan walaupun panjenengan itu menanam di tempat yang redup, Pak, ujungnya dari tumbuhan ini akan mencari cahaya matahari. Itulah semesta. Ya, semesta seperti itu. Maka kalau manusia ada di tempat-tempat yang redup, yang gelap terus-menerus, itu harusnya tidak sesuai dengan fitrahnya. Fitrahnya itu mencari cahaya. Termasuk kalau musim hujan itu ada laron, ya. Itu keluar dari lubang kecil itu hanya mencari cahaya. Sampai dia berkorban, setelah sampai cahaya mungkin patah sayapnya, jatuh, mati dan lain sebagainya. Itulah ternyata matahari itu salah satu, yaitu yang memancarkan cahaya. Termasuk nanti di dalam surat 10 ayat 5 itu kan, matahari kan diaan ya, sebagai pelita. Dan komar ya, wal komar. Komar itu artinya bulan, tapi bulan yang di angkasa, Pak. Kalau baru seperti alis tanggal 1 itu namanya hilal ya, hilal. Lantas kalau setelah tanggal 2 sampai selesai itu komar, tapi diselingi tanggal 15 purnama, wasak namanya ya. Surat 84 ayat 18 itu kan ada ya. Apabila bulan purnama itu kan sering saya share itu kan, kalau pas bulan 100% itu kan ya, itu bulan karena memantulkan cahaya matahari ya. Jadi dan bulan apabila mengiringinya atau memantulkannya. Wan nahari idza jalaha, dan apabila siang ya, dan siang apabila menampakkannya. Matahari itu kan terbit, kemudian ada siang, maka siang itu tampak. Maka kalau ada ayat surah 25 ayat 47 itu kalau siang untuk usaha ya,
itu kan ada topik kita yang lampau, yaitu bekerja dalam cahaya. Walah, saya dokter, saya paramedis, saya sopir bis malam, padahal kerjanya siang, kerjanya malam. Nah itu gimana? Apa kon harus kerjanya siang? Nah, kita harus mendalami yang dimaksud di situ. Salah satunya adalah walaupun kita kerja malam ataupun kerja siang, tapi dalam pencerahan, ya, tidak korupsi, tidak sikut kanan kiri, tidak merendahkan teman dan lain sebagainya, itulah sebenarnya kerja dalam terang. Tapi walaupun kerjanya siang, ya, tapi kalau ya korupsi dan lain sebagainya, itu namanya kerja dalam kegelapan. Nah itulah sebetulnya namanya siang dan malam, itu ada kejadian di semesta, tapi ada di dalam diri kita. Nah ini sebagai pembuka, kita lanjut ya. Sebagai contoh Pak, bulan tadi kan memantulkan ya. Ini matahari, ya. Misalnya kipas itu matahari, kemudian bumi di tengah, kemudian di sini ada bulan. Sewaktu-waktu tidak terhalang oleh bumi, sinar matahari itu adalah kalau pas 100% tanggal bulan purnama, yaitu kelihatan semuanya. Ya. Tetapi kalau gerhana, karena tertutup bumi, bayang-bayangnya, sinarnya tidak masuk ke bulan, akhirnya menjadi gelap. Jadi antara purnama dan gerhana itu perbedaannya di situ. Sekarang saya analogikan secara simbolik ini Pak. Jadi matahari itu lambang menuju Tuhan atau pulang ke kampung asal. Ya. Jadi kita ibaratkan, ya, kan ayat Quran itu amsal. Amsal itu analogi, amsal itu siloka, ya, perumpamaan. Nah sekarang kita umpamakan atau secara simbolik, matahari itu lambang menuju Tuhan atau pulang ke kampung asal. Kemudian bulan itu lambang jiwa kita Pak, lambang jiwa kita. Jiwa kita kan menuju ke, ibaratnya menuju ke sana. Bumi itu lambang materi duniawi. Ya. Kita lihat dulu. Nah, saat purnama, cahaya matahari bisa dipantulkan bulan 100%. Kemudian saat gerhana bulan, cahaya matahari ke bulan terhalang oleh bumi. Materi duniawi juga dilambangkan bayang-bayang kita. Saat kita menuju matahari, maka bayang-bayang mengikuti kita. Saat kita mengejar bayang-bayang, maka kita tidak mendapatkan keduanya. Nah, ini analogi yang mudah sekali, ya. Jadi matahari sebagai lambang menuju Tuhan, menuju kebenaran, menuju kampung asal. Lantas bulan ini jiwa kita. Kalau jiwa kita tidak terhalang oleh bumi, bumi kan lambang materi, itu akan memantulkan seperti purnama tadi. Lantas analogi yang kedua, ya, matahari tempat kita menuju Allah. Lantas, ya, kita punya bayang-bayang. Ya, ini analogi yang kedua atau amsal yang kedua. Nah, bayang-bayang kita ini kita ibaratkan duniawi yang materi, Pak. Maka kalau kita menuju ke Allah, bayang-bayang kita mengikuti kita, perjalanan kita mengikuti bayang-bayang mengikuti kita. Maksudnya apa? Kalau kita mencari ridho Allah, otomatis dunia kita itu dicukupi. Gampangannya kalau kita menuju
kehidupan selanjutnya, kehidupan saat ini Allah memberikan kecukupan karena bayang-bayang ini mengikuti. Tetapi kalau kita mengejar bayang-bayang menjauhi matahari, Pak, bayang-bayang kita pegang juga tidak bisa, kita juga otomatis jauh dari matahari, maka dua-duanya tidak dapat. Maka orang yang mengejar materi, melupakan Tuhan, melupakan Allah, itu ujung-ujungnya, ujung kehidupannya tidak mendapatkan dua-duanya. Akhirat Allah tidak mendapatkan, materi juga tidak mendapatkan. Punya perusahaan, punya ladang, punya sawah banyak sekali misalnya, punya rumah real estate banyak sekali. Tapi waktu itu sakit harus di ruang ISU, kan sudah tidak punya, tahu untuk apa? Kan kemarin tidak bisa diulang tentang waktu. Maka dia juga tidak mendapatkan apa itu dunianya, juga tidak mendapatkan Tuhannya. Maka yang nomor satu itu adalah kita mendapatkan kebenaran dari Allah itu. Itulah yang kita simpulkan sebagai matahari. Maka kunci dari mendapatkan matahari rohani itu adalah kita merasakan ya bahwa di dalam diri kita ini ada cahaya matahari. Karena simetri tadi, kalau sudah merasakan wah ada cahaya matahari di dalam rohani kita, sehingga ada pancaran ya, di dalam ini sudah ada cahaya, cahaya kesabaran, cahaya kedamaian, cahaya ketentraman, cahaya kelembutan, cahaya kesejukan dan lain sebagainya, sehingga kita melihat yang di luar itu akan indah dan baik-baik saja. Nah, ini supaya kita mudah memahami seperti itu. Jadi jangan sampai kita mengejar bayang-bayang. Dan bayang-bayang itu sujud, Pak. Kalau penjelasan baca surat 16 ayat 48. Ya, surat Nahl ayat 48 itu bisa dibuka nanti. Bayang-bayang kita semua itu, bayang-bayang itu tunduk patuh kepada bayang-bayang pada yang dibayang itu. Karena matahari zigzag ya, kadang bayang-bayang kita di kanan, kadang di kiri. Karena mataharinya, buminya zigzag, kemudian seakan-akan bayang-bayangnya yang ke utara ke selatan. Kemarin kan sudah saya gambarkan kalau 23 Desember matahari di sebelah selatan, bayang-bayang kita di utara. Kalau 23 Juli ya, sebelah utara, bayang-bayang di selatan. Nah, maka jangan sampai kita itu mengejar bayang-bayang yang kita analogikan sebagai materi saja. Kita boleh ya memiliki materi, boleh punya mobil, boleh punya rumah, boleh punya duit dan lain sebagainya, tapi juga untuk kemaslahatan umat dan tidak ada kemelekatan. Disitulah kalau Allah memberikan bimbingan kepada kita. Kalau sudah tidak melekat enak. Ya. Kalau sudah untuk apa ridha Allah, damai-damai saja ya. Misalnya punya mobil ya jangan hanya untuk piknik saja, ya untuk besok orang sakit, untuk apa taklim, untuk menolong orang ya, untuk jenguk orang tua, untuk silaturahim pada sahabat dan lain sebagainya. Itulah fungsinya kalau kita sudah memahami. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi ada bumi ya, ini ilustrasi sebagai gambaran saja. Bulannya sayangnya tidak saya gambar ya. Di sini kan matahari itu besar, kemudian Merkurius, Venus, bumi ya. Kemudian ada Mars, Saturnus, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus dan lain sebagainya. Nah, ini satu tata surya. Nah, bulan posisinya dari sini. Sebagai tadi kadang namanya hilal ya. Tapi kalau sudah tanggal 2, tanggal 3 ya,
sampai selesai itu namanya qamar. Kalau tanggal 15 atau 100% itu namanya wasak. Jadi itulah kita harus mengetahui, itulah dalam Al-Quran ada. Ya. Kita lanjut ayat berikutnya ya. Nah tadi yang tanggal 15 ya, wal qamari idza tasak. Kalau tadi hilal, qamar dan tasak. Tasak itu purnama, demi bulan ketika purnama. Kemudian kalau di dalam surah 71 ya, ayat 16, wa ja'alal qamara fihina nuron wa ja'ala syamsa siraja. Dan dia jadikan bulan padanya bercahaya, dan dia jadikan matahari sebagai pelita. Jadi matahari samsinya sebagai siroja, sebagai pelita. Kemudian bulan ya ini memantulkan cahaya atau nur ya. Ini jamak ya, bisa diartikan karena di planet lain juga punya bulan Pak ya. Nanti kalian bisa browsing di Google itu, kalau Jupiter itu bulannya berapa, Saturnus berapa, itu nanti akan ketahuan ya. Karena kan Jupiter itu besarnya 318 kali bumi. Masa bulannya cuma satu, mungkin lebih ya. Disitulah kekuasaan Allah yang sangat luar biasa ya. Nah, kita harus bisa juga mendapatkan purnama di dalam ya. Topik yang lalu kalau ada di YouTube itu kan purnama di dalam juga ada. Ini bukan mengulang, tapi ini untuk menambah supaya kita lebih jelas, lebih paham. Oh ternyata kalau di dalam kolbu ini sudah seperti bulan purnama, indah sekali, tidak panas, sejuk ya, damai, tentram, nyaman. Itu akan bermanfaat untuk jasmani, bahkan juga rohani, karena kalau sudah memahami makanan jiwa, ternyata mendapatkan yang dari dalam itu sangat indah. Maka kan dulu seperti telur itu, kalau pecah dari dalam ada kehidupan, tapi kalau telur dipecah dari luar mati semua. Itu maksudnya apa? Kalau kita tuh sesuatu hal yang baik itu dari dalam, wis niate dari dalam hati sini, itu penak Pak. Mau nolong orang ya insya Allah ikhlas, syakiti orang ya tidak masalah ya. Maka kalau tentang yang positif itu di menjadi me, tapi kalau negatif ya me diganti di. Contohnya begini, kalau positif di diganti me, contohnya diberi diganti memberi, minta dikasihi tapi dia mengasihi, ditolong tapi diganti menolong. Ini yang positif. Tapi kalau yang negatif ya itu me diganti di, membenci itu buruk, tapi kalau dibenci tidak buruk. Mendendam itu buruk, kalau didendam tidak masalah. Misalnya orang, wah ada orang dendam dengan kita ya, kita sudah damai, sudah tentram, sudah nyaman, mangan enak, turu jenak, tidur nyenyak, sing dendam mau raiso turu, mangan ora enak kan gitu kan. Nah maka kalau yang positif itu kita di menjadi me, tapi kalau yang negatif me menjadi di. Itu kunci juga, walaupun itu bahasa Indonesia tapi ya memang apa perlu dicermati ya. Paham Ibu? Alhamdulillah. Ya, ini ayat kita ulang lagi ya. Kenapa ada matahari ruhani, matahari yang di luar, makrokosmos dan mikrokosmos. Ini harusnya sudah
paham ya. Tapi kita ulang sekali lagi supaya kita, karena ada korelasi tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim kata yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam ya'fi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Akan kami perlihatkan, ya, akan kami bentangkan pada mereka ayat-ayat kami di ufuk, di angkasa atau planet-planet atau semesta, dan pada diri mereka sendiri. Nah, ini artinya di semesta, di ufuk, diwakili oleh ufuk, afak, itu simetri dengan dirimu, diri manusia, karena kita yang membaca ini manusia, ya. Sehingga terang bagi mereka bahwa dia adalah hak logis benar. Al-Quran itu hak itu logis benar, Pak. Ya. Tidaklah cukup pada Tuhanmu bahwa dia pemberi bukti atau penyaksi atas setiap sesuatu. Jadi kita disuruh, ya, melihat, karena kan Allah pakai sa ini artinya akan, dari ro'a nurihim, ya. Fi'il mabni masyhur, perlihatkan, diperlihatkan him pada mereka ayatina, ayat tanda-tanda, jamak ini ya. Fil afaq, jamak dari ufuk, wa fi, dan di dalam anfusihim, diri-diri mereka. Kata ya tabayana lahum analul haq, sehingga tabayana, penjelasan itu jelas, Pak. Maka Pak Bayan itu tukang menjelas-jelaske, ya. Bayan. Maka Quran itu kalau sudah menjadi bayan, keterangan menjadi mubin bagi mereka, sehingga ayat-ayat yang di afak dan di dalam diri manusia itu betul-betul hak, ya, betul-betul hak. Maka ya, tidaklah cukup pada Tuhanmu itu bahwa dia pemberi bukti. Jadi Allah itu memberi bukti, apapun ada buktinya, ya. Nah, maka tugas kita juga menumbuhkan yang ada di dalam ini sebagai tanda-tanda atau ayat-ayat dari Allah Ta'ala. Kita lanjutkan, tadi kan sampai ayat 3 ya. Sekarang ayat 4 dan seterusnya. Walaili idza yakshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Dan malam apabila menutupinya, dan langit serta membangunnya, dan bumi serta penghamparannya, rotasinya atau berevolusi. Nah, jadi malam itu apabila menutupi, fungsinya malam dan siang itu berpasangan, maka sebagai tanda atau ayat Allah yang namanya perbedaan itu tidak dibenturkan. Ayat yang di luar ada siang dan malam itu memang ada keindahan. Maka ada ayat yang lain, kalau siang terus atau malam terus, siapa yang akan merubah? Kan tidak bisa selain Allah. Maka planet-planet tadi yang di semesta ini melaju kencang dengan kecepatan masing-masing paralel, Allah yang menahannya. Tidak ada yang bisa menahan kecuali Allah. Terjadinya siang dan malam itu memang sudah sunatullah, dan itu manusia suruh memikirkan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili la ayati li ulil albab. Jadi sesungguhnya terciptanya siang dan malam, termasuk samawat wal ard, ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya penciptaan, terciptanya siang langit dan bumi, ya. Samawat itu bisa di planet-planet, karena kalau langit itu kan isinya apa? Isinya kan planet, galaksi dan lain sebagainya. Itu adalah tanda atau ayat untuk apa? Untuk si ulil albab. Ulil albab adalah orang-orang yang menggunakan akalnya, berpikir dengan hati, berpikir dengan otaknya. Itu namanya ulul albab. Nah, siapa ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya. Ulul albab itu orang-orang yang zikir, ya, zikir, ingat pada Allah pada waktu berdiri, duduk dan berbaring. Ya. Jadi zikir itu bukan hanya
madhep ngulon umak-umik tok. Tapi menurut ayat boleh berdiri, duduk dan baring selalu ingat Allah, menghadirkan Allah, karena Allah lebih dekat dari urat nadi leher kita, sehingga kita selalu menghadirkan Allah. Ya. Maka di sini walaili idza yaksha, terjadinya silih berganti siang dan malam karena ada rotasi dan evolusi tadi. Terutama rotasi kalau siang malam berputar 24 jam kurang sedikit, tapi dibulatkan 24 jam. Dan itu kalau penjelasan TNI misalnya sekarang tanggal bulan atau tahun 2024, mungkin sama dengan kalender tahun 1996, karena sama-sama dimulai Senin dan juga dimulai apa itu tahun kabisat kan begitu. Kan berulang saja. Kemudian wasamai, sama itu bisa berarti langit, angkasa, ya. Wama banaha, serta membangunnya. Jadi di semesta itu memang selalu ada istilahnya pengembangan alam semesta ini oleh Allah selalu memekar kan begitu. Maka di dalam diri kita juga harus bisa mengembangkan yang ada di dalam. Karena tadi kalau ada matahari, ya, tumbuh-tumbuhan aja ada sintesis, istilahnya mengolah yang ada di dalam ini supaya bisa berbuah, bisa ada daun yang baru karena ada sinar matahari. Nah, manusia harus juga mensintesis di dalam dirinya itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk dirinya maupun lingkungannya. Dan bumi serta penghamparannya, rotasinya berevolusi, ya. Ini sudah kita bahas berulang-ulang bahwa bumi itu memang karakternya seperti itu, ya. Kalau ada bencana, ya, bencana itu sebenarnya kebanyakan orang kan memberi judul musibah, Pak. Ada gunung meletus, wah ini musibah karena banyak korban. Tapi setelah 4 tahun kemudian tanahnya subur, panen cabai, panen wortel, stroberi bagus-bagus, yang tambang truk-truk ambil pasir, ambil koral, wah ini berkah. Itu kan yang memberi judul kan manusia. Tapi bagi Allah itu sebenarnya tidak ada berkah, tidak ada musibah, semua baik-baik saja, dan itu namanya bumi memproteksi diri. Ya namanya gunung itu kalau gunung berapi ya memang karakternya seperti itu. Maka kamu jangan dekat-dekat di puncak. Wah saya percaya pada Allah, mesti ditolong Allah, tapi gunungnya sudah ada pedus gembel, enggak mau turun. Itu namanya kan menantang, itu menantang hukum alam. Yang namanya orang menantang hukum alam itu sama saja menantang hukum Allah sebenarnya gitu. Orang percaya karo Gusti Allah terus tidak mau menghindar, ya. Termasuk orang di sawah mau ke sawah padahal petirnya nyamber-nyamber. Wah aku percaya Gusti Allah. Lah ning nek ra nek napa aling-alingin dhuwur kayak petire ning kono kanyu samber tenan gitu. Jadi kita harus hukum alam itu harus kita kita percayai. Wah aku percaya Gusti Allah, udan ora nggo payung, masuk angin kan gitu. Masih ayat 7 sekarang. Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhama wujuraha wa taqwaha, dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan fujur atau pembangkangan atau kefasikan dan ketakwaan. Nah, kita sekarang masuk ke dalam, Pak. Nafs itu artinya jiwa. Jadi nafsun jamaknya anfus, ya. Wa ma sawaha, dan apa-apa yang disempurnakan, sawa. Maka di dalam surah 15 ayat 29 itu kan faida sawaituhu,
ya ketika sudah sempurna ya dalam penciptaan itu kan wa nafakhtu fihi miruhi, ditiupkan roh Allah. Jadi sudah sempurna, jiwa yang sudah sempurna itu ditiupkan roh Allah, kemudian diilhamkan fa'alhama, pakai fa'alhamaha ya. Nah ini kan bentuknya apa? Musana. Musana itu dua. Ya, dua. Diilhamkan dua. Dua apa? Fujur dan takwa. Fujur itu pembangkangan dan kefasikan. Maka dalam diri kita ini kalau mau menumbuhkan yang apa? Keilham yang takwa, itu pasti berbuat baik di dalam ridho Allah itu ringan, tidak berat. Tapi kalau kalah ya, ilham fujurnya yang kuat ya, wah ini mau ngaji, wah ini naik bal-balan nirak karo anu iki, wah rasa mangkat misalnya gitu. Misalnya ini kan beda kan gitu ya. Kan namanya fahalhama kan tetap diilhamkan. Kita harus ada di dalam diri kita itu ada yang menguatkan, ada yang istilahnya apa itu? Memberikan bisikan yang mengenkan. Maka setan itu berbisik-bisik untuk hal yang tidak baik. Yang namanya bisik-bisik itu tidak jauh. Bisik-bisik itu mesti dekat. Karena setan terdiri dari jin dan manusia. Kalau kita di dalam fujur yang kita tumbuhkan, ya setan berkuasa di dalam diri kita. Maka juga diilhamkan takwa. Takwa itu lebih tepat kepada arti insaf. Insaf sadar itulah takwa. Jadi kalau kita sudah insaf, sudah sadar, kita tumbuhkan dalam jiwa kita, insya Allah kita akan selamat. Karena manusia kan ini tidak ada pilihan yang ketiga. Pilihannya hanya dua. Kamu akan menumbuhkan yang fujur, kamu akan bangkang, atau kamu akan insaf berbuat baik. Cuma itu. Wah tapi saya tak fujur, kadang-kadang tak takwa ya, monggo. Ya. Tapi nanti kalau pas keadaan yang kuat fujur tapi terus pulang kampung ya, pulang kampung asal kan rugi juga. Maka kuncinya karena ada hukum sebab akibat, hukum repetisi, ya hukum tabur tuwe, hukum tarik menarik, ya kita harus menarik yang baik, menabur yang baik, ya berbuat yang baik. Karena yang kita jalani saat ini adalah akibat dari masa lampau. Kehidupan masa lampau itu adalah akibat dari saat ini. Maka saat ini, sekarang ini di sini kita harus menghapus hutang-hutang jiwa kita supaya hidup selanjutnya itu lebih baik. Salah satu memang untuk menghapus hutang-hutang kita, ya hutang jiwa maksud saya, mungkin pernah menyakiti orang atau pernah punya salah dengan teman dan lain sebagainya. Salah satunya adalah kita bersedekah untuk memberikan karma kita ataupun balasan kita itu, coro buah itu tidak sampai matang sudah istilahnya tidak sampai. Jadi misalnya misalnya orang sebetulnya ini kalau dosanya itu besar, istilahnya sebab akibatnya itu dia akan menanggung akibat yang besar. Tapi karena dia itu memberikan kebaikan, ya termasuk sedekah senyuman, sedekah uang, sedekah tenaga, sedekah ilmu dan sebagainya, akhirnya seharusnya dia niku mungkin ya kena musibah yang berat, tapi hanya ringan misalnya demikian. Supaya apa? Kehidupan saat ini sekarang harus kita perbaiki. Paham ya? Sekarang cara mencahayakan jiwa nih sebagai kesimpulan. Kalau mencahayakan ruangan itu pakai sinar ini ya. Maka yang namanya ruangan itu kalau diisi materi
Misalnya jenengan punya kamar dalam rumah, diisi spring bed, lemari, meja, macam-macam. Itu sinarnya enggak apa? Kalau diisi materi langsung penuh aja gitu aja. Tapi kalau diisi sinar dalam ruangan itu, mau lampu 5 watt, 10 watt, 100 watt, 1000 watt bisa masuk semua. Itulah perbedaan cahaya dengan materi. Nah, cara mencahayakan jiwa. Kita lihat di sini ya. Surat Al-Mu'minun ayat 96. Itfa billati hiya ahsan. Ya, ahsanus syai'ah. Nahnu a'lamu bima yasibun. Tolaklah kejahatan dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui tentang yang mereka nyatakan. Tolak kejahatan dengan yang lebih baik. Kalau panjenengan dijahati orang, itu membalas yang baik. Ini bisa mencahayakan jiwa, Pak, orang yang demikian ini. Tapi kadang orang itu tidak dijahati saja, itu menjahati. Ya toh? Apalagi sekarang ini mau pilpres, belum tentu jahati sudah mengatakan jahat orang lain, ya. Padahal seburuk-buruk orang itu ada baiknya, sebaik-baik orang mungkin ada buruknya. Jadi kalau kita menuding orang lain buruk, yang 3 jari ini kepada diri kita. Dan ayat-ayat memang tidak membolehkan kita menjelek-jelekkan orang lain, mencari buruknya orang lain. Wala tajassasu wala yaktab. Kamu jangan menggunjing, jangan mencari-cari keburukan orang lain. Tapi sekarang kan tidak. Kadang saya prihatin itu, padahal kadang yang bully ngelek-elek itu ya wong kelas misalnya gitu. Kasihan saya. Ya, apalagi sudah tua, sakit. Ya. Maka mencahayakan jiwa salah satunya adalah tolak kejahatan, keburukan dengan yang lebih baik. Dan itu ada kedamaian yang sangat luar biasa. Ayat lagi. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini surat Al-Imran ayat terakhir ya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan saling tabah hati dan saling menguatkan. Insaflah, takwalah pada Allah, semoga kamu bahagia. Nah, yang disuruh orang beriman, Pak. Ya hai ayuha manakah dia aladina orang-orang amanu yang telah beriman, karena fi'il mati. Isbiru fi'il amr, ya pakai wawu jamak, orang banyak yang diperintah. Sabarlah. Wasobiru, ya, dan lebih tabah. Warobitu, ya, dan saling menguatkan. Wataqullaha, dan insaflah kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kamu itu menjadi bahagia atau menjadi beruntung. Karena kan surat kemarin, surat Toha ayat 2 itu kan Allah menurunkan Al-Quran itu supaya kamu tidak susah. Artinya kalau kita mendapatkan Quran itu harusnya bahagia, tuflihun. Maka ada seruan hayya 'alal falah. Mari kepada falah atau kebahagiaan atau keberuntungan. Nah, disinilah ya salah satu untuk mencahayakan jiwa adalah 2 ayat ini, Pak. Surah 23 Al-Mu'minun ayat 96 dan juga surah Al-Baqarah ayat 200. Mungkin ada ayat yang lain nanti bisa kita bahas sekali. Sehingga kalau kita sudah mencahayakan jiwa, ya, kita melihat dalam surat 57 ayat 12, ya, kita baca artinya aja, ya, yaitu pada hari ketika kamu melihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Jadi karena orang mukmin tadi bisa mencahayakan jiwa, ya, bisa sabar, bisa lemah lembut, bisa damai, tentram, tidak menyakiti, tidak merendahkan, tapi memberi penghormatan, menolong dan lain sebagainya, sehingga cahayanya itu amal itu bercahaya. Karena dia mendapatkan cahaya, ya. Setelah mendapatkan cahaya,
dari hadapan dan dari kanannya. Memang ya kanan itu memang simbol lambang kebaikan. Maka kita harus memahami juga tadi supaya mendapatkan cahaya kita harus menarik sesuatu yang bercahaya. Karena hukum tarik menarik itu memiliki pandangan bahwa semua hal ya di alam semesta termasuk manusia, termasuk pikiran dan emosi berasal dari sumber energi yang sama. Implikasinya adalah semua hal di alam semesta saling berkaitan dan berhubungan. Segala hal yang saling berhubungan atau berkaitan akan saling mempengaruhi satu sama lain. Maka kalau dalam rumah itu sudah ada satu atau dua orang yang bercahaya, itu dalam rumah ya insya Allah tidak ada kegelapan. Tapi kalau isinya tidak sabar ya, isinya tidak bercahaya, hanya kegelapan, yang terjadi adalah seperti nar atau dalam penderitaan. Maka kita sebagai tutup akhir nih ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan atau mencerdaskan jiwanya, dan sungguhnya merugilah, kecewa orang-orang yang mengotori jiwanya. Jadi beruntung orang yang mencahayakan jiwanya, karena di dalam jiwanya itu sudah ada matahari ruhani. Tapi kalau gelap dia akan rugi. Ya rugilah orang yang mengotori, yang menggelapkan. Kotor itu identik dengan gelap. Maka orang yang tidak ada jiwanya cahaya ruhani atau matahari ruhani, ya dia termasuk orang-orang yang merugi ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, semoga kita semua ya bisa mencahayakan diri kita masing-masing. Karena hal jazaul ihsani ilal ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Maka ya fafi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan. Nah, kita tidak boleh mendustakan nikmat Allah, sehingga kita betul-betul menguatkan yang tadi tentang ilham yang ketakwaan, menjauhkan dari ilham yang ujur tadi. Semoga kita semua mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Yahdillahu linurihi mayasya. Allah memberikan petunjuk cahaya ruhani, semesta ruhani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Demikian, nasrun minallahi wa fadlun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.